Nah, sekarang waktunya kita mau bertemu dengan adik-adik semua yang setia dalam program JKB Mendongeng. Kita mau sapa dulu. Entah, kok aneh sekali. Itu topinya apaan? Nanti dulu, nanti ada ceritanya. Kita mau sapa teman-teman dulu di rumah, oke? Oke. Hai, teman-teman semua. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Om Paul dan Adai, dalam YKB. Mendongeng. Kita mau cerita apa lagi, Om Taro? Kita mau cerita masih seputar dengan anjing. Adik-adik masih ingat kan? Beberapa episode yang lalu kita dengar cerita tentang apa? Anjing yang bernama siapa? Iya betul, Bruno. Sekarang Bruno udah baik. Nah sekarang Om Paul mau cerita dengan judul Max, anjing penjaga yang setia. Iya, Max, anjing penjaga yang setia. Jadi makanya nih Om Paul pakai topinya topi serigala. Nyari-nyari topi anjing susah nggak dapet. Pokoknya judulnya itu deh. Iya, nggak tata. Nah, jadi ceritanya begini adik-adik. Di sebuah desa yang damai hidup seekor anjing yang bernama Max. Max itu adalah anjing yang sangat setia. Setia kepada siapa? Kepada tuannya yang bernama Pak Budi. Seorang petani yang baik hati. Jadi setiap hari itu Max selalu menemani Pak Budi bekerja di ladang, di kebun. Dan kalau malam dia selalu setia menjaga rumah supaya aman dan tidak diganggu oleh orang-orang jahat atau binatang-binatang yang jahat yang akan mengganggu tuannya yang bernama Pak Budi. Jadi kemanapun Pak Budi pergi, dia dengan setia ada di sisinya. Keren sekali. Ya, keren banget. Mereka berdua sudah sangat dekat, seperti sahabat sejati. Adik-adik yang punya anjing di rumah, pasti juga mengalami hal yang sama kayaknya sama Pak Budi. Betul nggak? Kita punya anjing di rumah kan setia ya, baik. Om Paul juga, kalau Om Paul pergi kadangkala sampai pintu pagar aja anjingnya pada teriak-teriak seperti seolah-olah aku mau ikut, tapi kan nggak bisa kalau ikut, apalagi kalau mau bertemu dengan adik-adik seperti sekarang ini. Jadi apalagi kalau pulang, wah mereka dengan senang lompat-lompat, lalu mereka dengan menggonggong penuh kegirangan sampai ada yang berusaha mencakar-cakar dengan suara-suara yang lucu, bahkan mengibas-ngibaskan ekornya. Wah rame banget. Bayangin tuh, Om Paul aja punya anjing 3, rame banget. Adik-adik pasti senang kan kalau punya anjing yang setia seperti itu. Jadi ceritanya begini adik-adik, kembali pada cerita Pak Budi. Suatu pagi Pak Budi sedang bersiap pergi ke ladang dan Pek berdiri di dekat pintu menunggu tuannya dengan setia. Pak Budi tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Max. Ayo Max, kita pergi bekerja di ladang. Banyak yang harus kita lakukan. Jadi setiap hari Max bekerja dengan penuh semangat, menggonggong, lari ke sana ke sini, menjaga ladang, dan bahkan kalau ada nih burung-burung liar akan mencoba mencuri jagung dan tanaman-tanaman dari Pak Budi, dia akan kejar, mengusir mereka semuanya. Meskipun banyak pekerjaan yang harus dilakukan, Max selalu dengan setia menemani Pak Budi tanpa pernah mengeluh. Kalau kamu di rumah disuruh atau dimintain tolong orang tua, suka mengeluh nggak? Ya tidaklah. Aku harus melakukannya dengan setia, dengan taat. Teman-teman semuanya, adik-adik, kalau orang tua meminta tolong kepada kalian, kalian melakukannya dengan senang hati nggak? Harus dong, Max aja dengan setia melakukannya, apalagi kalian. Anak-anak ciptaan Tuhan yang istimewa pasti melakukan semuanya dengan baik. Suatu hari saat mereka sedang bekerja di ladang, kucing mendekati Max. Miau,
Iyong, Mac, kenapa sih kamu selalu setia sama Pak Budi? Kenapa tidak mencari pekerjaan yang lebih santai kayak aku ini loh? Aku tidak pernah disuruh-suruh tuanku. Aku senang tidur, bahkan bisa tidur sepanjang hari. Bahkan aku tidak harus capek-capek bekerja. Aku sering diusap-usap. Tidak harus capek kayak kamu. Si Mac tersenyum lembut. Wup, wup. Setiap pekerjaan itu berharga, kucing. Aku setia pada Pak Budi karena dia selalu merawatku dengan baik. Bagiku, menjaga Pak Budi adalah hal yang penting. Si kucing ketawa kecil. Hihihi. Kamu terlalu berlebihan. Kesetiaanmu tidak akan dibalas selamanya. Beberapa bulan kemudian terjadi sesuatu yang mengubah hidup Pak Budi dan Max. Sebuah badai besar datang dan merusak sebagian ladang Pak Budi. Rumah Pak Budi juga tidak luput dari angin yang begitu kencang menerpa rumahnya. Adik-adik kan lihat juga kan di berita-berita televisi, banyak cerita, banyak berita yang menceritakan tentang angin yang teramat besar menerpa suatu perkampungan. Dan itu terjadi di rumah Pak Budi. Rumah Pak Budi hampir roboh. Dalam situasi seperti itu, Pak Budi merasa sangat khawatir dan putus asa. Pak Budi berbicara pada dirinya sendiri dengan cemas. Aduh, bagaimana aku bisa memperbaiki semuanya ini? Tanah ladang kita hancur, Mac. Dan rumah kita hampir roboh. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mac perlahan-lahan mendekati Pak Budi dengan tatapan penuh pengertian. Sepertinya Max mau bicara sama Pak Budi. Kalau mungkin kita bisa menerjemahkan ya, mengartikannya, Max tuh mau ngomong, aku akan selalu ada untukmu Pak Budi. Kita bisa melewati semuanya ini bersama-sama. Adik-adik, namun dalam kesulitan itu, sebuah ujian yang baru datang. Ketika penduduk desa tempat Pak Budi tinggal, Mac tinggal, sedang kesusahan, muncul seekor singa besar yang datang ke desanya. Dan singa itu mencari makanan karena merasa lapar. Akibat rumahnya juga roboh, sarangnya berantakan akibat angin itu. Dan singa itu mencari mangsa yang bisa mengenyangkan perutnya. Dia menakuti seluruh penduduk desa. Semua hewan kabur. Tetapi Mac tidak takut. Ia tahu bahwa Pak Budi membutuhkan perlindungan. Singa mengancam. Jika kalian tidak menyerahkan makanan yang enak, aku akan merusak dan membinasakan kalian semua. Dengan suara menyeramkan dan marah. Tiba-tiba di luar dugaan Pak Budi, Mac melompat berdiri dengan gagah di depan singa itu. Tidak, singa. Aku akan melindungi tuanku dan desa ini. Kamu tidak bisa menakut-nakuti kami. Si singa tertawa keras. Kamu hanya seekor anjing kecil. Apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Mac menggeram dengan penuh semangat. Aku mungkin anjing kecil. Tapi aku punya kesetiaan yang besar. Aku akan melindungi orang yang aku cintai sampai akhir hidupku. Wah, adik-adik, keren banget, keren banget. Mac tidak sedikit pun rasa takut. Sekalipun nyawanya akan terancam. Dengan sekuat tenaga, Max melawan singa dengan mengganggunya, mencoba untuk mengusirnya dengan keberanian yang luar biasa. Meskipun tubuh singa jauh lebih besar, Max tidak mundur barang sedikit pun. Keren sekali.
Terus gimana ceritanya? Sabar, kan ini belum selesai. Mike melawan dengan keberanian yang luar biasa. Meskipun dia kalah besar, kalah kekuatan, dia tidak sebut melarikan diri. Dia mencoba mengganggu singa yang mulai marah dan menggonggong-gonggong dengan begitu kerasnya, mengganggu perhatian si singa supaya tidak terfokus pada penduduk kampung itu. Dia menyelompat, menghindar, menyerang dengan penuh keberanian. Tiba-tiba semua hewan ketika melihat keberanian si Mike, serta penduduk yang melihat Mike anjing kecil yang dipikir tidak bisa berbuat apa-apa, tapi melihat keberanian itu tergugah hati mereka. Lalu dengan semangat mereka bersama-sama dengan seluruh binatang yang ada di desa itu mencoba untuk melawan. Karena merasa kalah banyak, maka si singa itu pun kabur dan melarikan diri. Wah, keren banget. Keren gak, Doi? Makanya, Doi, jangan merasa kalau kamu kecil kamu tidak bisa melakukan apapun untuk orang lain. Asal kita berani untuk kebenaran, maka hidup kita akan bermanfaat bagi orang lain. Oke, aku baru tahu. Ternyata hebat sih, Mike. Nah, adik-adik, bersama-sama akhirnya mereka bisa mengusir singa dan menyelamatkan desa. Semua orang termasuk Pak Budi merasa sangat bangga dan semakin cinta karena keberanian Mike yang terduduk lemah dengan badan yang penuh luka akibat cakaran dari si singa. Pak Budi mengelus kepala Mike dengan penuh kasih sayang. Mike, disaksikan oleh penduduk desa yang ada dan mengitari si Mike. Kamu telah menyelamatkan hidupku dan seluruh orang-orang di desa ini. Kesetiaanmu luar biasa. Keberanianmu sangat memberikan teladan kepada kami semua. Akan arti cinta, setia, pengorbanan. Pak Budi hanya bisa menangis, mengelus-elus kepalanya dengan penuh kasih. Si Mike hanya bisa mengibas-ngibaskan ekornya, bergerak-gerak dengan gembira. Oh, suaranya melemah. Dia mau bilang sama Pak Budi, itu tugas saya Pak Budi, saya akan selalu setia kepadamu. Si kucing mendekat dan tampak terkesan dan terharu. Mike, aku telah salah. Ternyata kesetiaanmu lebih hebat dari apapun. Kamu telah membuktikan bahwa kesetiaan itu benar-benar berharga. Semua orang memuji Mike. Mike lemah. Aduh, Om Paul nggak bisa menceritakan lebih jauh bagaimana keadaan Mike. Pokoknya kasihan. Mike rela tubuhnya tercabik, darah keluar. Dia tidak peduli kalaupun dia harus mati. Tetapi dia bisa berkorban untuk kebaikan banyak orang dan bahkan teman-teman binatang yang ada di desanya. Sejak hari itu semua penduduk desa dan semua teman-teman Mike yang ada di desa itu menghargai arti kesetiaan dan pengorbanan. Berkat keberanian Mike, mereka tahu bahwa kesetiaan yang tulus tidak akan pernah sia-sia dan bahwa keberanian seringkali datang dari hati yang penuh cinta, ketulusan, dan akan membawa kebaikan bagi semua orang. Mari jadikan diri kita pribadi yang setia. Seperti Tuhan yang juga setia menyertai kita. Syukur pada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka dari itu kita tidak boleh mementingkan diri sendiri hanya untuk senang sendiri. Tapi jadikanlah kesempatan hidup kita ini untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Oke? Nah, adik-adik, kalian ngertikan sekarang hari ini kita belajar apa? Tentang kesetiaan. Orang setia pasti akan mau berkorban bagi orang yang mengasihinya, bagi sesamanya. Sampai berjumpa di lain cerita. Bye-bye. Tuhan memberkati. Dah. Dah. Sampai jumpa.